Medio. Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Polda Sulawesi Utara menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah di eks-pasar Tuminting, Manado. Satgas Tindak Pidana Pertanahan yang terdiri dari unsur Kanwil BPN, Polda, dan Kejati Sulut menjelaskan, 3 orang yang ditetapkan tersangka adalah Boyke Takasana, Alce Takasana, dan Edward Takasana. Kasubdit Dirkrimum Polda Sulut, Farli Rewur mengatakan, ketiganya adalah terlapor kasus dugaan penyemprotan tanah yang dilaporkan Regen Abutan. Para tersangka dijerat pasal 385, pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Di lain pihak, Boy Takasana mempertanyakan penetapan status tersangka terhadap dirinya. Ia justru merasa menjadi korban ketidakadilan dalam kasus tersebut. Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Sulut Rahman Nugroho mengatakan, modus yang dilakukan para tersangka adalah menggunakan putusan Pengadilan Negeri Tomohon tahun 1950, penetapan Pengadilan Negeri Tomohon tahun 1950, dan Surat Kepala BPN Manado tahun 1994 untuk menguasai lahan milik orang lain. Kasus tersebut kini ditangani penyidik Kejati Sulut dan dalam proses penetapan P21. Dampak musim kemarau berpengaruh bagi para petani jagung di Desa Tawaang, Kabupaten Minahasa Selatan. 150 petani jagung yang ikut merugi karena mengalami gagal panen, dibuktikan dengan tanaman jagung yang tidak tumbuh sempurna di lahan para petani. Menurut Sri Ratna Hamim, salah seorang petani, 2 bulan lahan yang ditanami jagung belum bisa bertumbuh, terpaksa mencoba bercocok tanam dengan tanaman lain seperti sayur mayur. Guna mendorong dan membantu keberlangsungan petani agar tetap produktif, perusahaan PJB Service PLTU Amurang bekerjasama dengan pemerintah setempat memberikan bantuan bagi petani berupa peralatan pertanian seperti alat tanam jagung, pembasmi racun rumput, alat pipil jagung, serta alat paras rumput. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PMPTSP Kota Malang memproyeksikan Mall Pelayanan Publik atau MPP Merdeka bisa turut melayani masyarakat Kabupaten Malang. Hal itu mengingat keberadaan MPP di Jalan Merdeka ini berada di tengah Malang Raya, sehingga masyarakat Kabupaten Malang yang berada di sisi barat yakni Pujon, Ngantang, dan Kasembon bisa menjangkaunya lebih mudah. Selain itu juga bagi masyarakat di Malang Utara yakni adalah Singosari, Lawang, dan Karangploso. Sedangkan MPP Kabupaten Malang sendiri berada di Kepanjen. Rencana tersebut tidak mungkin tidak dapat dilakukan sebab menurut Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, tentu hal itu juga akan mempermudah masyarakat Malang Raya dalam mendapat pelayanan publik yang juga sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh Kemenpan RB. Hal itu pun juga telah ia sampaikan kepada PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, di mana pemerintah Kota Malang akan menyambut dengan senang hati apabila pihak Kabupaten Malang dan Kota Batu membuka tenan pelayanan di MPP Merdeka Kota Malang. Selain itu, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga berencana akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malang. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.